Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya. Sekali lagi apa kabar semua? Tuhan baik. Amin. Saudara yang dikasihi, waktu berjalan dengan cepat tanpa terasa. Saudara yang dikasihi, kita masuk sudah di bulan September dan pandemi sudah jalan dari Maret saudara sampai sekarang ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya hanya mau ingatkan saudara bahwa pergerakan tetap terjadi di mana-mana ya. Pergerakan, terutama pergerakan Tuhan saya percaya saudara, bukan hanya di Indonesia, di bangsa-bangsa. Saudara, kemarin saya sempat menyaksikan Twitter, video tweet yang dibagi lewat Twitter dari seorang hamba Tuhan bernama Sean Fultz yang pernah hadir di gereja kita. Masih ingat itu yang menyanyi, memuji Tuhan yang rambutnya gondrong. Dia memimpin kegerakan di Seattle, memimpin kegerakan di Sacramento. Dalam ibadah pujian penyembahan, ribuan orang hadir saudara dalam ibadah itu. Belum lama saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saudara kegerakan itu mendatangkan satu kebangkitan buat umat Tuhan. Saya percaya saudara, revival is coming. Saya sangat percaya saudara bahwa kebangkitan, kebangunan rohani segera akan terjadi. Khususnya saudara ketika kita melewati pandemi ini, saya sangat percaya hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan akan mulai swipe all across the nations. Akan seluruh datang kepada bangsa ini. Bisa katakan amin saudara? Anda percaya itu? Ya puji Tuhan. Oleh karena itu saudara, setiap kegerakan dinamika selalu ada. Nah kalau tadi Anda mendengar informasi dari news bahwa PSBB dilakukan dan akan ada online mulai ibadah minggu depan. Anda terus ikuti saudara, karena perkembangannya belum ada kepastian ini. Ya, masih belum ada kepastian. Jadi saudara ikutin terus perkembangan yang ada ya lewat tim kita di multimedia. Kan Anda selalu ikutin di sosial media dari kita ya. Sehingga pengumumannya bisa saja berubah nanti minggu depan. Oke? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat saja karena pergerakannya luar biasa. Karena ada banyak pihak sana sini. Kita berdoa aja, kita tidak tahu apa yang perlu. Yang penting pengumuman ini sudah ada, buat Anda sudah tahu, tapi kita terus melihat progres yang ada di depan. Saya percaya Tuhan cinta bangsa ini. Amin. Saya percaya Tuhan mau bekerja untuk bangsa ini. Amin. Ada amin saudara? Ya bagi Anda yang hadir kemarin 2 kali dalam doa pagi, hari Sabtu, saya dorong Anda untuk bisa ikut doa pagi. Ya karena sekarang doa pagi kan 5:30 di rumah Anda. Ya, jadi Anda bangun 5 menit sebelum acara masih keburu. Dan kalaupun nggak sempat gosok gigi, nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu kalau lewat Zoom, betul nggak saudara? Nggak ada yang tahu, hanya Anda sendiri yang tahu. Kan begitu ya? Jadi hadir 2 kali saya bicara, yang pertama adalah saya lagi bicara tentang Anda adalah solusi bagi dunia. Dan saya meletakkan landasan bahwa setiap kita adalah solusi, kita bukan menjadi bagian dari persoalan, tetapi bagian dari solusi. Dan kemarin, hari Sabtu kemarin saya bicara, saya adalah solusinya. Anda mesti tahu bahwa Anda adalah solusinya. Saya percaya bangsa ini membutuhkan saudara-saudara sekalian untuk menjadi solusinya. Ada amin saudara, doa-doa saudara itu dahsyat, saudara bisa menopang bangsa ini. Ada amin? Ya. Nah hari ini saya akan bicara satu topik masih dalam My Breakthrough Series atau seri breakthrough saya. Saudara, dan kemarin saya bicara soal don't believe lie, jangan percaya pada kebohongan. Hari ini saya akan bicara soal waiting the unseen, artinya menanti-nantikan yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Nanti akan Anda tahu pasti tentunya ya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali my breakthrough tidak hanya terjadi oleh karena power yang terjadi dalam hidup kita. Yes, itu bisa terjadi. Tapi sadarkah saudara, breakthrough bisa terjadi kalau Anda punya kekuatan dalam menantikan. Kekuatan dalam menantikan melewati masa-masa sulit. Nah ketika Anda punya kekuatan ini, Anda tidak goyah, maka Anda bisa melihat pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Anda akan melihat janji-janji Tuhan dinyatakan. Jadi saudara, kadang-kadang kita berpikir breakthrough itu terjadi karena kita punya power untuk mendorong. Yes, itu nggak salah. Tapi Anda juga punya daya tahan yang terus menahan saudara sambil menunggu kapan waktu pertolongan Tuhan datang. Nah, ketika Anda bisa menantikan dengan kekuatan itu, saya percaya Engkau akan lihat breakthrough dalam hidup saudara. Katakan amin. Banyak orang tidak kuat menantikan itu saudara. Sehingga saudara apa yang terjadi? Belum waktunya mereka sudah kehabisan kekuatan. Saudara, saya teringat saudara, kalau Anda melihat di zaman modern sekarang ini, kalau Anda masuk ke sebuah tempat, apakah kantor, apakah itu mall saudara, Anda melihat pintu kaca yang terbuka otomatis bukan? Bahkan di bawah sana kan juga pintu kaca otomatis. Apa yang terjadi kalau masih 15 meter? Pintu terbuka?
Enggak, Anda akan jalan terus. Apa yang terjadi kalau masih 5 meter? Enggak akan terbuka. Apa yang terjadi masih 3 meter? Enggak akan terbuka. Kapan dia akan terbuka? Ketika sudah cukup dekat. Sensor itu membaca dia akan terbuka, betul? Saudara, kadang-kadang saudara kita sudah menanti cukup lama, terus kita bilang, kapan Tuhan, kapan? Tunggu terus, nantikan terus, waiting, the unseen. Anda akan lihat pertolongan tepat pada waktunya. Ada amin. Di masa-masa pandemi ini banyak orang yang menjadi putus asa, bingung, ya saudara, bahkan hanyut dengan keadaan. Saya berharap Anda tidak hanyut dengan keadaan, hanyut dengan arus berita, jangan hanyut dengan realitas hidup. Anda mesti mengerti Anda ditaruh oleh Tuhan justru untuk bisa menjadi jawaban buat realitas hidup ini. Bisa katakan amin, saudara? Kadang-kadang saudara, keadaan-keadaan yang kita alami yang cukup lama dari Maret sampai sekarang ini bisa menggoncangkan hati loh. Bisa menggoncangkan pikiran sehingga kita menjadi tertekan, kita menjadi bingung, kita menjadi panik, kita menjadi resah. Nah, saya nggak tahu saudara berapa banyak di antara saudara yang mengalami pergumulan seperti itu. Baik yang hadir di sini maupun yang melalui streaming. Tapi saya mau beritahu saudara, dengar baik-baik omongan saya ini. Ada satu kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Satu kekuatan dalam menghadapi realitas seburuk apapun saat ini. Dan ketidakpastian di masa depan. Saya ulangi, ada satu kekuatan. Dengar baik-baik. Di antara saudara dan saya hari ini. Ya, kekuatan itu dalam menghadapi realitas hidup seburuk apapun, seberat apapun. Dan ketidakpastian di masa yang akan datang. Saya mau beritahu saudara ada kekuatan itu yang namanya pengharapan. Coba bilang pengharapan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda punya pengharapan di dalam realitas yang paling berat sekalipun, sementara ada ketidakpastian di depan, pengharapan itulah yang memberi kekuatan kepada saudara untuk melewatinya dengan baik. Orang bisa hidup dengan sumber-sumber yang terbatas. Yes, orang bisa hidup dengan sumber-sumber yang terbatas. Keuangan yang terbatas, semua yang terbatas, bisa saudara hidup. Anda masih bisa hidup, tapi orang sulit untuk hidup kalau dia nggak punya pengharapan. Sulit untuk bisa hidup dan bertahan hidup tanpa pengharapan. Itu sebabnya Anda dan saya perlu ada satu pengharapan. Yang membuat Anda mampu menerobos, bukan cuma bertahan, justru ketika Anda punya pengharapan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajarin saudara-saudara, di tengah situasi yang berat ini, Anda harus punya pengharapan untuk bisa melihat pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya. Yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan yang namanya keputusasaan, hati-hati dengan yang namanya pesimisme dalam hidup ini. Karena itu musuh dari pengharapanmu. Itu yang bisa menghancurkan hidup Anda dan saya. Orang-orang yang pesimis adalah orang yang mudah pasrah, bukan berserah loh. Pasrah itu artinya udahlah nggak mau tahu lagi hidup ini kayak apa, pasrah. Karena orang menjadi pasrah karena dia hidupnya pesimis, putus asa. Orang yang pesimis adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Karena waktu itu dilewatin begitu saja, tidak melakukan apa-apa karena dia merasa tidak ada harapan. Mau ngapain lagi? Jadi waktu berlalu begitu saja. Padahal waktu yang Allah berikan kepada saudara, Anda bisa isi kalau Anda punya pengharapan. Setuju apa enggak saudara? Orang yang pesimis adalah orang yang tidak percaya ada masa depan yang baik. Berapa banyak yang percaya ada masa depan yang baik? Di tengah-tengah COVID, Anda harus bisa melihat ada masa depan yang baik di hadapan saudara. Yang setuju katakan amin saudara. Orang yang pesimis, orang yang putus asa, orang yang tidak punya kekuatan. Seluruh adrenalin saudara, seluruh fisik saudara akan menjadi lemah. Dan Anda tidak akan menyadari bahwasanya Anda punya kemampuan untuk melakukan perkara besar. Anda tidak menyadari bahwa Anda sebenarnya adalah solusi untuk setiap persoalan. Ingat, Tuhan itu memberikan hari esok yang penuh dengan harapan. Karena itu dalam Yeremia 29 ayat 11, kita nggak usah buka ayatnya. Tuhan berkata, aku tahu rancangan-rancangan apa buat kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari esok, masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan selalu memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena dia selalu berorientasi ke depan. Orang yang pesimis adalah orang yang tidak pernah melihat peluang. Orang yang tidak pernah melihat ada sisi yang baik dalam segala sesuatu. Lalu Anda mungkin tanya sama saya, emang ada sisi yang baik di dalam masa pandemi ini? Menurut saudara ada enggak? Ada apa enggak? Ada banyak. Saya bisa sebut satu-satu, banyak sekali, itu bisa jadi khotbah sendiri saudara. Banyak. Sisi yang baik, Anda bisa melihat bagaimana waktumu sekarang untuk Tuhan, bahkan lewat pandemi ini sebenarnya latihan imanmu kok. Ini saudara kejut-kejut sedap ini.
Loh serius saudara, Anda di pandemi ini adalah ketegangan ada tetapi Anda harus berjalan dengan iman tuh gimana coba? Waspada harus tapi berjalan dengan iman harus. Ini kan kejut-kejut sedap ini saudara. Betul apa enggak? But this is the training ground oleh Tuhan untuk melatih iman saudara. Untuk percaya tetap pada Tuhan. Ada amin saudara. Saya percaya saudara, orang pesimis adalah orang yang tidak bisa melihat ada masa depan yang lebih baik dari yang sekarang. Orang yang gak bisa melihat masa depan lebih baik selalu compare-nya dengan masa lalu. Selalu bandingannya dengan masa lalu. Dulu kan lebih baik, dulu lebih baik daripada sekarang, dulu lebih baik dari sekarang. Kalau Anda baca pengkhotbah, orang yang ngomong begitu gak punya hikmat. Karena selalu mengatakan yang dulu lebih baik dari yang sekarang. Kau gak punya hikmat katanya kalau ngomong begitu. Ada amin saudara? Orang yang selalu pesimis, putus asa, nggak punya satu pengharapan, kekuatan, maka dia adalah orang yang punya perasaan pikiran yang negatif terus. Pikirannya negatif, perasaannya negatif, nanti begini, yang nggak ada menjadi ada saudara. Yang nggak ada terjadi negatif, jadi negatif buat saudara. Halo? Betul apa enggak? Tanpa Anda sadari seperti itu. Nah ketika pikiran negatif menguasai saudara, waduh nanti jadi begini, nanti kan bisa begini, nanti bisa begini. Saudara, saya suka bilang begini, anak Tuhan tuh kadang-kadang lucu saudara. Untuk yang negatif, dia kreatif. Serius, untuk yang negatif kita kreatif. Kita menganalisa untuk yang negatif demikian rupa, tapi kita nggak pernah memikirkan apa yang bakal terjadi. Anda berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Anda tidak pernah melihat bagaimana janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, ketika Anda bisa melihat itu, maka Anda akan melihat seimbang. Satu sisi Anda waspada, di sisi yang lain Anda percaya ada Tuhan di situ. Bisa katakan amin, saudara? Orang yang pesimis adalah orang yang paling sulit untuk imannya bertumbuh. Paling sulit untuk imannya bisa berkembang. Karena groundnya, karena tanahnya adalah tanah yang tidak subur. Mari kita lihat firman Tuhan. Kenapa saya ambil topik ini dari ayat ini saudara. Waiting the unseen, menantikan yang tidak kelihatan. Roma 8 ayat 24 dan 25. Roma 8, 24, 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kalau sesuatu yang Anda sudah lihat itu Anda di realitas, itu bukan lagi pengharapan namanya. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, kata Paulus. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, if we waited for the unseen yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ada amin? Di dalam versi New King James, di sana dikatakan, for we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? Ayat yang ke-25 dalam New King James, but if we hope for what we do not see. If we hope what we do not see. Kalau kita menantikan, kita berharap apa yang kita tidak lihat, we eagerly wait for it with perseverance. Saudara, dengan ketekunan, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, namanya pengharapan. Coba bilang pengharapan. Hari ini saya akan bicara banyak kepada saudara mengenai pengharapan. Karena waktu saya doa, saya juga mendapatkan ini penting buat umat Tuhan di masa pandemi. Menghadapi ketidakpastian ke depan, harus tetap punya pengharapan. Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu masa depan. Dalam slide berikutnya kita lihat. Pengharapan berarti Anda menantikan sesuatu yang akan. Coba bilang akan. Sesuatu yang akan diterima, dialami, dikerjakan, dimiliki. Di kemudian hari yang akan menjadi kenyataan buat saudara. Halo, ada amin saudara? Anda berharapkan apa yang Anda harapkan di depan terjadi sama saudara. Siapa yang punya pengharapan gak terjadi? Semua mau punya pengharapan terjadi bukan? Dan itu terjadinya di depan. Makanya you wait something, you don't see it. Anda belum lihat, it is unseen, gak kelihatan. Tapi Allah sedang bekerja. Even we cannot see it, Allah tetap bekerja. Ada lagunya itu, Waymaker, Miracle Workers. Sekalipun kami tidak rasa, tapi engkau tetap bekerja. That's the unseen. Pengharapan saudara berikutnya berorientasi kepada masa depan. Kita akan lihat berikutnya berorientasi pada masa depan. Dan berdasarkan iman. Karena Anda mau melihat itu menjadi kenyataan. Pengharapan berorientasi kepada masa depan. Berdasarkan iman karena merupakan sesuatu yang belum ada dan belum kelihatan.
Ada amin. Saudara, bukankah iman seperti itu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya mau mengajak saudara dengar baik-baik. Kekuatan saudara di masa-masa pandemi ini, kekuatan saudara di tengah-tengah situasi yang gak jelas ini, adalah pengharapan yang kuat. Haleluya. Katakan sama-sama saya, pengharapan. Apakah Anda masih punya pengharapan? Apakah Anda masih punya pengharapan? Itu pertanyaannya. Kenapa saudara orang-orang yang sudah di ICU, di rumah sakit di ICU, itu bisa kembali segar dan hidup lagi karena dia punya pengharapan. Kalau dia sudah tidak punya pengharapan, he will die. Makanya Yesaya 40 ayat 30-31 berkata begini saudara. Nanti kita akan lihat dalam versi Amplified. Yesaya 40, 30-31 berkata begini. Orang muda menjadi lelah dan lesu. Jangan saudara pikir karena saya masih muda saya kuat. Aha, you punya fisik boleh kuat. Tapi kalau Anda gak punya semangat yang ada di dalam, engkau menjadi lelah, engkau menjadi lesu. Karena Anda gak punya pengharapan. Banyak hari-hari ini anak muda gak punya pengharapan, saudara. It's not about young age, it's not about age, bukan hanya umur. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini bukan persoalan usia, tapi persoalan kekuatan yang dari dalam. Adalah pengharapan. Kalau bahasa Indonesia cuma menanti-nantikan. Kalau menanti-nantikan kan nggak gitu terlalu lebih spesifik. Kalau Anda melihat dalam versi bahasa Inggrisnya, saudara, Amplified Version, Amplified Bible, dia bilang begini, even youths grow weary and tired. Bisa lelah dan bisa juga lesu. And vigorous young men stumble badly. But, kata dia, tetapi, those who wait for the Lord. Apa artinya wait for the Lord? Dijelaskan saudara di dalam versi Amplified. Yaitu apa? Menantikan Tuhan itu. Expect, berharap. Look for, melihat, mencari. And hope in Him. Jadi menanti-nantikan ini itu bicara soal hope in Him. Will gain new strength and renew their wings. And they renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God. Jadi artinya dia akan terbang tinggi, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Like eagles rising toward the sun, they will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menanti-nantikan Tuhan artinya you wait for the unseen dengan satu pengharapan. Hari ini saudara jangan main-main, Anda harus punya pengharapan. Di tengah pandemi ini Anda harus punya pengharapan. Siapa yang punya pengharapan? Mungkin ekonomi saudara, keuangan saudara, bisnis saudara sedang mengalami kemerosotan. Anda tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup saudara, tapi Anda tetap berharap. Karena kekuatan dalam pengharapan itulah yang memampukan Anda untuk melihat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya yang Anda tidak pernah tahu. Karena waktu yang tepat itu hanya Tuhan yang tahu buat saudara. Saya percaya dengan pengharapan membuat orang percaya terhubung dan sadar akan Tuhan. Dengan seluruh karakter dan kehebatan Tuhan. Anda berharap bukan karena Anda bisa. Anda berharap bukan pada manusia. Anda berharap harus kepada Tuhan. Ada amin saudara. Itu sebabnya saya percaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi krisis, saya melihat ada banyak orang mengalami stres, bahkan ada yang bunuh diri, karena mereka nggak punya pengharapan di dalam Tuhan. Mereka berharap pada hartanya, hartanya nggak menolong. Mereka punya pengharapan pada posisinya, posisinya tidak menolong. Mereka berharap pada perusahaannya, perusahaannya tidak menolong. Mereka berharap pada kecerdasannya, kecerdasannya tidak menolong. Tapi mereka yang berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dia memperoleh kekuatan yang baru. He will fly like an eagle. Pengharapan bukan hanya membuat Anda mampu bertahan, tapi membuat Anda bisa punya kekuatan untuk melewati setiap masalah dengan penuh kemenangan, bahkan menerobos di tengah-tengah situasi itu. Haleluya. Ada amin. Coba katakan sekali lagi, haleluya. Semangat. Anda semangat bukan karena Anda mau buat semangat, karena Anda punya pengharapan.
Ada banyak orang, termasuk orang Kristen, dia mulai kuat pengharapannya kalau kurs dolarnya turun. Saham naik. Pengangguran berkurang. Ekonomi politik stabil. Pengharapannya kuat, men. Saham rosot. Dolar naik. Ekonomi nggak stabil. Politik gonjang-ganjing. Pengharapan pun turun. Jadi pengharapan saudara ngikutin dinamika politik dan ekonomi. Oh iya. Saya mau ngomong begini kenapa? Jangan biarkan pengharapan saudara menjadi berantakan karena Anda mengikuti kondisi. Ada orang pengharapannya jadi kuat kalau vaksin ditemukan. Begitu vaksin tidak ditemukan, pengharapannya melorot. No, pengharapan saudara bukan pada vaksin. Maaf saya ngomong begini saudara, bukan berarti saya anti nggak perlu vaksin, bukan itu saudara. Yang dikasih Tuhan bukan karena vaksin, bukan karena obat, bukan karena ekonomi, bukan karena dolar, bukan karena tabunganmu. No, pengharapanmu bukan pada itu. Kalau Anda berharap pada itu, Anda nggak punya pengharapan yang punya dasar yang kuat. Karena Tuhan berkata sekali lagi aku akan goncangkan bukan hanya bumi saja tapi langit juga. Semua akan tergoncangkan. Pengharapanmu kalau dasarnya itu akan tergoncangkan. Itu yang membuat pengharapan saudara terombang-ambing. Ntar naik, ntar turun, kayak yoyo. Halo? Ada amin? Anda harus tetap kuat, ekonomi mau turun, ekonomi mau naik. Saudara politik mau kayak apapun, Anda tetap berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kemarin saya baru cerita sama istri saya. Saya heran, anak saya yang kedua, pertama, Sally dan Raymond. Setiap kali dia mau pergi sekolah ke luar negeri, dolar naik semua. Waktu Sally mau pergi, dolar masih 4 ribuan. Aussie. Tahu-tahu naik 9 ribu, 10 ribu saudara. Waktu Raymond mau pergi sekolah, saya bilang Raymond kamu jangan pergi ke Singapura, ke Australia deh, kamu ke Amerika aja. Karena dolar Amerika lebih murah daripada dolar Australia waktu itu. Begitu dia berangkat dolar naik. Saya ngalamin 2 kali. Hari ini sama juga Josie mau ke Singapura dolar naik. Tapi saya punya pengharapan bukan pada dolar naik atau turun. Pengharapan saya hanya pada satu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman buat jiwa saudara. Kalau Anda punya pengharapan, itu jiwa saudara punya kekuatan. Ini ada kaitannya dengan jiwa saudara. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda mempunyai jangkar, sauh yang kuat dan aman bagi jiwamu. Kuat buat jiwamu itu pengharapan. Kenapa? Sehingga membuat Anda tidak mudah labil. Anda kuat, stay dengan Tuhan. Aman membuat Anda saudara yang terkasih, Anda tidak akan mudah menjadi ketakutan, mudah menjadi khawatir, enggak. Itu seperti jangkar yang kuat dan aman buat saudara, buat jiwa saudara. Saudara tahu nggak saudara di masa-masa krisis yang mengalami tekanan nomor 1 itu jiwa. Makanya jangan heran orang bisa sakit jiwa di masa-masa krisis. Tekanannya begitu besar, tapi kalau Anda punya pengharapan, Anda tahu ada Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Katakan amin. Bagaimana supaya saudara bisa punya pengharapan yang kuat, strong, punya pengharapan kuat sambil menantikan kenyataan Tuhan datang menolong saudara. Anda siap? Yang pertama Anda harus tahu, dasar dari pengharapan saudara yang kuat itu adalah iman. Dasar dari pengharapan saudara iman, bukan data statistik, bukan penemuan obat-obatan, bukan saudara kekayaan saudara. No, it is not. Dasar dari pengharapan saudara yang kuat adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah apa? Dasar atau substansi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetap berharap, ada amin. Tapi dasarnya harus berpijak harapan itu. Bukan pada kemampuanmu, bukan pada data statistik, bukan pada kekayaan, bukan pada perusahaan, bukan pada obat-obatan. Tapi dasarnya adalah apa? Iman kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus.
Pengharapan yang seperti inilah yang dasarnya iman, yang akan membuat harapan itu menjadi kuat dan menjadi kenyataan suatu hari. Katakan amin. Suatu hari Abraham di usia yang sudah senja, 90-an, badannya sudah lemah, Alkitab bilang. Kalau dia lihat kondisinya sudah lemah, fisiknya sudah lemah, nggak mungkin punya anak, istrinya sudah menopause. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak punya dasar untuk berharap. Saudara, hari ini saya mau beritahu saudara, sebagian Anda mungkin punya masalah yang sama seperti Abraham. Anda melihat kondisi Anda, tabungan sudah habis. Anda mulai melihat keadaan saudara, Anda rasa nggak punya dasar untuk berharap. Kenapa? Karena kalau lihat keadaan, nggak ada dasar untuk berharap. Tapi ingat, dasar harapan kita itu adalah iman. Katakan amin. Dasar harapan saudara dan saya adalah iman. Roma 4 ayat 18-22 firman Tuhan bilang begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saya stop sebentar. Secara fisik, secara kondisi, secara keadaan, nggak punya dasar untuk berharap. Mau berharap apa lagi lo? Lo udah nggak punya apa-apa. Lo udah nggak mungkin punya anak. Mau berharap apa lagi? Nggak ada dasar untuk berharap. Tapi Abraham tetap percaya dan berharap juga. Kenapa? Karena pengharapannya bukan pada fisiknya. Pengharapannya pada imannya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Haleluya. 100 tahun. Mau tahu orang 100 tahun gimana? Kalau tepuk tangan. Hah? Saudara, dia tidak menjadi lemah, walaupun dia tahu, saudara, walaupun dia tahu tubuhnya sudah sangat lemah, usianya 100 tahun, dan rahim Sarah telah tertutup. It's impossible, nggak ada dasar, mau berharap apa lagi kamu? Nah, dengar baik-baik, saya minta perhatikan baik-baik, yang hadir maupun yang lewat streaming. Jangan pernah ngomong sama teman-temanmu dan saudara seiman, lu mau berharap apa lagi? Jangan pernah ada ngomongan itu. Setelah Anda dengar khotbah saya ini. Tetap ada harapan. Karena harapanmu bukan kepada kemampuanmu, harapanmu pada satu pribadi, Yesus Kristus. Tetapi terhadap janji Allah, dia bilang, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah, tetap beriman. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang ketidakpercayaan, malah diperkuat imannya, memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Dengar, dia tidak melihat keadaannya, dia percaya kalau Tuhan mampu melakukan apa yang dia janjikan. Mampu mengerjakan bagian dia. Kita nggak mampu, Allah sanggup. Ada amin? Tahukah Tuhan bisa mengubah air jadi anggur? Tahukah Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat? Tahukah saudara Tuhan bisa mengubah keadaanmu yang hari ini babak belur menjadi keadaan yang luar biasa diberkati Tuhan? Makanya iman dan pengharapan saudara harus tertuju kepada Tuhan. Tertujunya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21 bilang, oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, telah memuliakannya, sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju kepada siapa? Pengharapanmu pada Allah. Bukan pada kemampuanmu, bukan pada temanmu, bahkan bukan pada gereja, tapi pada Tuhan. Roma 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan itu. Yang menjadi sumber pengharapanmu adalah Allah, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ingat, sumber pengharapanmu adalah Tuhan. Dasar harapanmu adalah Kristus, juru selamat kita. Bukan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nah.
Karena pemerintah berganti-ganti, policy berganti-ganti. Tapi Tuhan tidak pernah berganti-ganti. 1 Timotius 1 ayat 1 berkata, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Dasar pengharapanmu bukan pada penemuan. Dasar padamu bukan kepada inovasi. No. Bukan kepada apa yang kau bisa hasilkan. No. Tapi pada satu pribadi namanya Yesus Kristus. That is your basic foundation of your hope. Itu sebabnya saudara, pengharapan kalau yang seperti beginilah Anda melibatkan Tuhan dalam hidup. Kalau ada keterlibatan Tuhan dalam kehidupanmu, dalam pengharapan, dahsyat. Ada amin? Tetap kuat? Tetap kuat? Menantikan yang belum kelihatan. Anda bilang belum kelihatan? Yes! Tuhan akan tolong saudara. Tahukah saudara dia sedang mempersiapkan sesuatu buat saudara di depan? Ada yang mungkin seminggu lagi, ada yang mungkin sebulan lagi, ada yang mungkin setahun lagi, ada yang mungkin beberapa waktu lagi. Tuhan sudah siapkan. Anda nggak tahu pekerjaan apa, Anda nggak tahu bisnis apa di depan. Tapi Tuhan lagi melatih saudara di masa pandemi ini untuk tetap berharap hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tapi sering kali kita pikir, oh ini teman saya bisa tolong saya, ini dia bisa tolong saya. Saya beritahu saudara, Anda akan kecewa. Yang kedua, kalau tadi dasar pengharapanmu yang kuat adalah iman. Kedua, bagian terakhir. Pengharapan yang kuat harus dijalankan dengan tekun. Sehingga tidak mudah digeser. Tekun. Tadi Roma 8, 24, 25 kita sudah baca. Pengharapan yang dilihat bukan lagi pengharapan. Tapi jika pengharapan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. With perseverance. Kita penuh dengan ketekunan. Tekun. Coba bilang tekun. Ada satu ayat yang Anda perlu baca. Kolose 1, 2, 3. Kolose 1, 2, 3. Ada beberapa ayat yang saya bagikan hari ini buat saudara. Karena pengharapan ini kuat. Landasannya adalah Tuhan. Kolose 1, 2, 3. Sudah? Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau apa? Digeser. Coba bilang, jangan mau digeser. Dari apa? Pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Jangan mau pengharapanmu sama Tuhan itu digeser. Pengharapanmu pada Injil. Hanya karena keadaan ekonomi. Hanya karena keadaan fisikmu. Hanya karena pekerjaanmu. Hanya karena bisnismu. Jangan mau digeser. Kita tidak menjadi orang Kristen yang berpikiran jangka pendek, hanya hidup di dunia ini. Hari ini, no. Kita mesti tahu bahwa Tuhan punya rencana indah di depan kita. Saudara tahu banyak orang kaya bunuh diri. Emang kurang duit apa? Yang ada kurang pengharapan. Saudara, Anda hidup bukan karena duit. Anda hidup karena Tuhan. Tapi orang fokusnya udah salah bolak-balik, saudara. Saya pernah ngomong sama saudara. Tapi saya rasa saya ada bagusnya ulangi sedikit ya buat saudara ya. Untuk mengingat kembali. Kadang-kadang di masa pandemi ini bagus untuk kita renungkan sesuatu. Ini contohnya, ini timeline. Ini garis timeline. Ya, bahasa sekarang kan bahasanya timeline. Ini timeline. Anda lahir di sini, Anda mati di sini. Ya, timeline lahir, timeline mati. Waktu lahir bawa apa? Saya tanya, waktu lahir bawa apa? Bawa duit? Bawa emas? Aku datang telanjang, betul? Nggak ada apa-apa. Gigi juga belum ada. Betul ya saudara? Nggak bawa apa-apa. Dengar baik-baik ini. Ini konsep penting buat orang Kristen. Kalau Anda bolak-balik ini jadi kacau. Makanya Anda nggak bisa masuk God's economy. By the way, udah dengerin belum tuh podcast? Hah? Kalau udah denger, bagi ke orang lain supaya jadi berkat. Ketika dia lahir nggak bawa apa-apa, duit gak ada, mobil nggak ada, apa nggak ada. Tapi Tuhan kasih apa? Hidup. Coba bilang hidup. Ketika dia hidup, dia dewasa, dia kerja, ada duit,
ada rumah, ada mobil. Betul nggak? Ada kekayaan, setuju nggak? Saya berhenti sebentar sebelum mati. Saya mau tanya sama saudara. Hidup yang menghasilkan uang atau uang yang menghasilkan hidup? Jawab yang baik. Tell me, which one? Hidup yang menghasilkan uang atau uang yang menghasilkan hidup? Kalau Anda melihat uang menghasilkan hidup, makanya hidupmu cari duit, sebab Anda pikir duit yang memberi Anda hidup. No, yang membuat Anda hidup adalah Tuhan. Makanya orang dengan mengejar uang hidupnya berantakan imannya. Karena kalau Anda hidup, Tuhan bilang aku datang memberi kamu hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah ketika engkau connect dengan Tuhan, hidup dalam God's economy, Anda akan lihat Tuhan akan memberkati. Nanti waktu mati juga gak bawa apa-apa keluar. Jadi Tuhan cuma kasih titipan selama hidup ini. Kok yang titipan ini jadi permanen? Salah mikirnya. Ada amin? Titipan jangan dijadiin permanen. Karena Anda rasa ini permanen, makanya susah suruh memberi. Serius. Karena Anda merasa ini permanen. Halo. Siapa yang ngerti lambaikan tangan, saudara? Jangan sampai pengharapanmu bergeser karena hal-hal yang lain. Terakhir, satu ayat terakhir. Sebagai penutup, sebelum saya berdoa. Ini perlu untuk saya bacakan ayat ini. Ayat yang sudah sering Anda baca. Ya anyway di sini semua orang-orang yang rajin baca Alkitab. Pasti semua ayat sudah pernah dibaca. Ibrani 6 ayat 11-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing jemaat, kata Paulus, menunjukkan kesungguhan yang sama. Kesungguhan yang sama apa? Untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Siapa yang kepengen pengharapan itu menjadi kemastian? Ada amin? Sampai pada akhir. Agar kamu jangan menjadi lambat, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh apa? Iman dan kesabaran. Coba bilang iman dan kesabaran. Bukan cuma iman, bukan cuma kesabaran. Iman dan kesabaran. Mendapat bagian apa yang dijanjikan oleh Allah, yang Anda harapkan selama ini terjadi menjadi realitas buat saudara. Kenyataan itu dengan iman dan kesabaran. Saudara tahu salah satu bentuk tekun itu sabar. Banyak orang bilang saya nggak sabar, makanya orang yang nggak sabaran susah untuk tekun. Orang tekun itu sabar. Orang tekun itu setia untuk hal-hal yang kecil. Saudara tahu gak salah satu yang membuat Anda terus bisa naik ke atas dalam pelayanan, dalam bisnis itu ketekunan. Karena Anda sabar, lakukan setia yang kecil, gak mau yang gede-gede aja. Dari yang kecil, karena Tuhan bilang segala sesuatu mulai dari kecil. Saya gak tiba-tiba lahir segede gini. Mau segede apa ya mami saya? It's from small. Kisah Abraham, saya tutup bersama dengan istrinya Sarah. Ketika Abraham sudah tua, gak punya anak, istrinya tahu juga Sarah gak punya anak, gak mungkin punya anak karena rahim tertutup. Dia kasih ide kepada suaminya. Di suatu hari lagi breakfast. Suami istri, kalau Anda breakfast, selain dengarkan suara istrimu, dengarkan suara Roh Kudus juga. Sarah bilang gini, Pak, mana anaknya? Mama ini tunggulah, percaya sama Tuhan, Tuhan sudah berjanji toh. Tapi Pak, realitas. Coba bilang realitas. Coba bilang realitas. Makanya banyak orang Kristen suami istri gak sepakat. Kalau istrinya berohani bilang, nanti kan suaminya bilang, realitasnya dong. Kalau suami yang begitu beriman, istrinya bilang, realitasnya dong. Kita selalu diperhadapkan dengan realitas. Tertarik saya kemarin waktu God's Economy, Yehu berkata, kalau begitu realitas seolah-olah Tuhan tidak real.
Maksudnya realitas apa, Ma? Kamu lihat papa umur berapa? Pegang sendok aja gemeteran. Nggak denger tuh mau minum aja kelentang-kelenting begini. Lihat, jalan aja udah gemeteran. Kalau saya nggak pegangin, kamu nggak bisa jalan tegak. Terus, kamu nggak tahu apa nih, aku udah menopause, mana mungkin sih punya anak. Tunggu lama, percaya. Mau percaya apa lagi, realitasnya begini. Mau berharap apa lagi, bukankah ada bahasa seperti itu, obrolan suami istri, anak-anak Tuhan. Orang tua dengan anak. Kita harus fight. Lalu Sarah, biasa memang perempuan kadang-kadang lebih kreatif. Karena memang seni ada di situ. Karena Tuhan bentuk, jadi memang detail. Wanita lebih cenderung detail daripada pria. Bukan berarti pria nggak detail, tapi lebih detail, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nggak percaya waktu makan aja coba lihat. Dikasih bon, suami lihat, bayar. Kalau istri ditarik bonnya, lihat dulu satu-satu berapa, bener nggak? Detail. Saya kasih tahu kamu, kata istri. Benihnya bener dari papa. Pasti benihnya dari papa. Tapi lahirnya bukan lewat aku loh. Loh, kok bisa? Abraham nanya dong. Kok bisa? Ilmu dari mana ini? Benih dari saya tapi bukan lewat mama. Iya. So, kalau orang Jawa dia, piye? Aku usul. Apa? Itu loh, ada pembantuku namanya Hagar. Yang kita bawa tuh dari Mesir. Kau tidur sama dia. Jangan-jangan lahirnya lewat dia tuh. Abraham pagi-pagi lagi ngomong makan pagi ditanya begitu. Abraham nanya, hah? Aku tidur sama Hagar? Iya. Boleh Toma? Maka tanyalah si suami sama istri. Oh, mami usulin begitu? Boleh Toma? Ya aku kalau nggak usulin mana bawa, kalau nggak boleh mana aku usulin? Boleh. Ya udah sekarang aja dah. Lahirnya siapa? Ismail. Berapa banyak dalam hidup saudara dan hidup saya banyak Ismail. Yang lahir karena ketidaktekunan saudara. Yang lahir karena ketidaksabaran saudara. Yang menimbulkan hidup bergejolak sampai hari ini. Karena ada Ismail dalam hidup saudara dan saya. Karena ambil keputusan tidak sabar, tidak tekun, tidak berdasarkan iman. Tapi berdasarkan realitas. Tetap berharap. Punya pengharapan yang kuat. Hanya dia satu-satunya pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda ada, yang menyaksikan lewat streaming, kalau Anda hadir, mari kita berdoa. Saya undang Anda bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang tadi. Engkaulah sumber. Saya undang saudara berdiri, nyanyikan lagu ini, mungkin singer bisa bantu. Sebelum saya nanti tutup. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara hari ini. Kaulah sumber iman yang sempurna. Yang sedang putus asa, takut, pengharapan gelisah, yang sejati, resah. Bagi yang percaya, Anda belum lihat pertolongan itu. kan melihat esok penuh harapan. Engkau harus tahu esok penuh dengan harapan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Kekuatan saudara hanya ada di dalam Tuhan, bukan pada aset. Kaulah sumber iman yang sempurna. Pengharapan yang sejati bagi yang percaya, kan melihat esok penuh harapan. Haleluya, nyanyikan lagu ini. Kekuatanku Bagi Anda yang menyaksikan lewat streaming, saya undang Anda juga berdiri, nyanyikan ini dengan segenap hatimu. Engkaulah sumber iman yang sempurna. Harapan yang sejati
esok penuh harapan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kekuatanku Amin, amin, di amin. dalam-Mu. Kekuatan Tuhan, Kaulah sumber iman yang sempurna. haleluya. Harapan yang sejati. Amin, amin. Bagi yang percaya kan melihat esok penuh Musik saja. harapan. Saya tidak tahu ada berapa banyak saudara yang hadir hari ini. Rasanya seperti orang yang sudah tidak berdaya. Kekuatanmu kayaknya sudah makin merosot. Dan hari ini engkau membutuhkan kekuatan tambahan dari Tuhan. Engkau hari ini membutuhkan backup doa dari hamba-hamba Tuhan. Tentu tidak akan didoakan secara pribadi. Saya akan berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara hari ini engkau berkata, Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi hari ini dan hari esok. Anda boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bagi Anda yang hadir hari ini, saya akan berdoa buat saudara. Bagi Anda yang lewat streaming, Anda boleh taruh tanganmu di dadamu yang streaming. Kalau yang di sini hadir, cukup angkat tangan saja. Saya mau berdoa buat saudara. Percaya Tuhan hadir di sini. Engkau harus tahu yang menjadi kekuatan saudara hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Bukan pada apa yang kau miliki, bukan pada kepintaranmu, bukan pada pengalamanmu, bukan pada sahabatmu, bukan pada mitramu, bukan pada apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi apa yang dilakukan dan mampu dilakukan oleh Roh Kudus buat saudara hari ini. Aku berdoa Tuhan buat mereka yang mengangkat tangan hari ini. Buat mereka yang menyilangkan tangan yang menyaksikan lewat streaming. Aku berdoa Engkau hadir dalam hidup mereka. Berikan Tuhan mereka hari ini kesadaran bahwa yang menjadi kekuatan dalam hidup mereka menghadapi hari esok yang tidak pasti, menghadapi realitas yang hari-hari ini menakutkan. Aku berdoa biar ada pengharapan yang tetap menjadikan jangkar sau yang kuat dan aman buat jiwa kami. Hari ini aku berdoa, beri kekuatan Tuhan supaya mereka sanggup melewati hari lepas hari dengan penuh kemenangan. Karena kami percaya Engkau akan berikan kepada umat-Mu bukan hanya mampu bertahan, tapi mereka bisa melewati masa-masa ini, bahkan menerobos di masa-masa ini dengan penuh kemenangan. Karena kami lebih dari pemenang. Aku berdoa beri kekuatan ekstra, beri kekuatan kepada mereka lebih lagi Tuhan. Di hari-hari ini mereka bukan hanya sendirian, mereka tidak terisolasi sendiri, tapi mereka berdoa bersama-sama. Mereka mengikuti ibadah doa bersama-sama. Hari ini beri kekuatan secara khusus buat jemaat-Mu Tuhan. Aku berdoa turunkan kekuatan kuasa-Mu, turunkan anugerah-Mu. Biar Tuhan your grace, your favor, kasih karunia dan perkenan-Mu ada pada mereka. Perlindungan-Mu aku berdoa secara khusus buat jemaat-Mu, baik yang menyaksikan streaming maupun yang hadir. Perlindungan khusus terjadi buat jemaat di GKI Slide to the Nation. Tidak ada satupun tersentuh dengan penyakit, tidak ada satupun tersentuh dengan tulah, karena ada darah Yesus dalam keluarga mereka. Di denang pintu mereka ada darah anak domba yang membuat mereka lepas dari segala pandemi ini. In Jesus name, in Jesus name. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Ada jalan yang tidak pernah mereka lihat, Tuhan buka yang baru. Kalau laut kosong bisa dibelah karena tidak bisa ada jalan lain, Engkau akan buka jalan yang tidak mungkin kami akan lewati. Hanya Tuhan yang sanggup. Berkati umat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan. Sebagaimana engkau diberkati Tuhan datang di tempat ini, maka engkau waktu tinggalkan tempat ini pun diberkati. Dengan berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Semangat. Happy Sunday. God bless you. Satu hal lagi sebelum saya tinggalkan tempat ini, Anda ikuti terus pengumuman yang ada. Ya, dan jangan lupa doa pagi ikut dengan Zoom. Ya, itu penting sekali. Ajak teman-teman Anda dalam ikut doa pagi. God bless you. Dan podcast juga Anda boleh dengar.